Dan biarkanlah hari ini berlalu menjadi besok, karena hari ini tidak mungkin menjadi kemarin. Kenapa ketawa sih? Bapak yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan buat teman-teman semua yang udah datang di video kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua dari dulu sampai sekarang masih ada buat kita. Terima kasih banyak dan kita seneng banget. Dan yang baru datang jangan lupa buat subscribe, like, share dan komen. Siapa tahu ada suatu pemikiran atau info menarik yang mesti kita bahas di sini, bisa di komen, nanti kita bakal bahas. Ya, yang baru datang duduknya udah agak maju. Perkenalkan diri dulu. Berasa di SD gua. Biasanya kan ayo maju duduknya. Nah, iya, ayo maju, ayo maju. Kenapa orang selalu pengen duduk di belakang ya? Karena nggak kepantau, Pak. Hah? Nggak kepantau. Nggak juga sih. Nggak kepantau, Pak. Justru bukannya jadi malah ngeliatin yang di belakang kan? Iya, fokus sama yang di depan-depan aja. Kan biasanya kan namanya udah tua ya. Misalnya muridnya cuma 4. Wah, kepantau tetap. Gua dong duduk di belakang. Iya ya. Oke, jadi kita hari ini ngapain kita? Kita cuma ngobrol doang, nggak. Jadi kayak gini. Gua belakangan ini baca-baca berita tentang sekarang situs-situs yang berbau tentang Bakoif. Wik. Situs-situs yang berbau tentang Bakoif atau pornografi. Ya, wik itu ya wik. Ternyata udah menyebar luas banyak banget. Kayaknya dari dulu deh. Dan yang lebih kacaunya lagi, ini mudah diakses. Kayaknya dari dulu deh. Iya, karena mudah diakses dari beberapa faktor, Pak. Dari pertama, sekarang udah ada medianya. Iya. Umuran segini udah bisa mengakses itu. Gampang keakses. Iya, gue kayaknya dari dulu baca berita itu maksudnya udah banyak. Kaget gue. Kayaknya udah banyak. Langsung gue kayak melotot gitu kan. Iya, Bang, itu mungkin dari dulu udah ada ya. Mungkin dari dulu emang udah ada. Itu dulu tuh kalau gue dengar cerita orang-orang dulu tuh dijual sama kaset VCD. Iya, dulu modelnya VCD majalah gitu-gitu. Gitu. Mungkin semenjak zaman internet kali. Iya. Karena kan banyak website segala macam kan. Betul. Kadang-kadang iklan juga kayak misalkan ada ini iklannya judi bola gitu, sumpah judi bola. Tapi yang dipajang cewek-cewek seksi apa segala macam. Dan itu gue di saat kayak begitu, Pak. Saya jadi mau ngeklik ya? Bukan, pastilah namanya laki-laki kok. Saya lebih berpikir seperti ini, Pak. Ini gimana ya nanti ke depan ya? Apakah ada dampak gitu? Maksud gue kan sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus maupun itu positif ataupun negatif itu kan pasti berdampak ya. Iya. Misalkan rajin menabung tiap hari 1000 goceng, ada dampaknya dong. Nah, sekarang ini wik ini kira-kira menurutnya itu ada dampaknya nggak? Cacar berarti ya? Kayak apa tuh? Bentol-bentol gitu. Bukan penyakit. Dampak tadi. Campak. Oh iya. Beda lagi, Pak. Beda lagi ya? Beda. Iya. Oke, saya kira. Lu nggak pernah campak lu ya? Belum. Gue pernah ini bekas gue campak nih ada di sini. Tapi cacar pernah gue. Tapi ya yang penting teman-teman mudah-mudahan nggak pernah dicampakkan kan. Oh. Iya dong. Ya karena itu lebih sakit. Iya. Daripada nggak kuat gue nonton. nahan buang air kayak lu nih. Nggak kuat gue bikin video. Lu nahan buang air ya? Bukan. Kamu gitu kesentuh. Omongan lu tuh terlalu. Nah, oke. Jadi tadi apa tadi? Dampak. Oh, dampak ya. Pasti ada dampaknya. Ada sih pasti, kayak misalnya kan sekarang gampang diakses dan tapi gue mau nanya dulu, pasti pernah nonton film Weekend? Iya, pernah. Ya gue juga pernah sih. Terus kenapa? ya maksudnya nggak mau nobar kita. Bukan, maksudnya gimana ya? Ya itu memang karena apa ya, pergaulan, terus tadi juga aksesnya gampang. Saya emang lebih gampang sih. Iya. Apalagi kan sekarang meskipun udah minum. meskipun udah di blok ya, tapi pasti masih banyak website yang juga masih beredar gitu. Betul. Karena ribuan, terus juga banyak lah pokoknya. Kayaknya susah deh maksudnya ngebloknya. Apalagi kalau misalkan gue telah ya, anak-anak sekarang itu dia tuh doyan ngulik HP, tau gak sih?
Iya. Kayak dia bikin kerekan atau gimana caranya yang di blog itu tetap bisa kebuka dan lain sebagainya. Ya gue nggak tahu lah caranya gimana. Cuman anak sekarang mau ngulik gitu. Iya, karena kemarin juga ada yang anaknya beli PS di online, orang tuanya nggak kuat bayar kan. Iya, ada tuh. Iya, HP-nya dimainin anaknya gitu maksudnya. Tiba-tiba sampai barangnya kan. Oh, di order lewat HP emaknya. Iya, gitulah. Iya, itu. Itu sebenarnya kan masalah gadget juga buat anak-anak, sebetulnya menurut gua dari kecilnya mungkin ada apa ya? Mungkin sexual education gitulah pokoknya. Kurang ya? Mungkin kurang karena kita ngerasa tabu aja. Mungkin orang tua itu kayak ngerasa tabu ngebahas itu, padahal nggak masalah selama mungkin bahasanya sesuai dengan umurnya gitu. Iya, disesuaikan. Pembahasan karena kan yang namanya anak-anak biasanya emang pengen tahunya tuh gede banget gitu. Iya, dan betul. kalau misalnya sampai terjerumus untuk misal dia sering nonton yang nggak baik kan, yang film wik-wik tadi tuh bahayanya kan banyak banget gitu. Dan itu masalahnya gue pernah baca kayak itu lebih bahaya daripada narkoba, kecanduan untuk nonton pornografi kayak gitu-gitu gitu. Ternyata di situ ada nikotin ya. Ada adiktifnya juga karena kan kayaknya kemarin pernah gue bahas tuh yang kayak misalnya lu pertama nontonnya genre ini terus nanti bosen pindah genre lagi. Pernah kita bahas. Karena pasti ada rasa kebosanan kalau tiap hari nonton itu, terus ya pengen coba lihat genre lain kan. Akhirnya nanti dia orientasinya seksualnya beda lagi gitu-gitu kan. Betul. Menurut gua ya saya nggak tahu ya, tapi jadi Anda tidak. Gua nggak tahu, tapi itu pernah baca gitu doang. Dan gua pernah baca juga kalau misalnya apa tuh? Ketika keseringan nonton, kecanduan gitu ya, itu otaknya daya ingat juga menurun gitu-gitu. Waduh. Ya udah, yuk. Waduh. Tadi kalau misalnya di slow mo tuh muka lu kan bung gitu. Iya, jatuh bung. Blewer tuh bawah sini. Sapi kali. Ya kayak gitu-gitu, jadi daya ingat menurun, terus apa ya? Pokoknya ada otaknya bermasalah lah gitulah intinya. Betul. Itu gue juga baca juga, dan gue beranjak untuk mengangkat tema ini tuh gue baca di, bukan baca sih, lebih kayak ngedengerin orang di IG. Jadi ada salah satu artis yang kita nggak bisa sebutin namanya, artis luar negeri, dia penyanyi. Sebutin lagi ciri-cirinya. Mawar. Ya sebut saja Mawar ya kan. Nah, si Mawar ini mengaku secara terbuka dan belak-belakan kalau memang dirinya itu sudah ada rasa candu menonton sejak usia SD. Sejak dia masih kecil, dia tuh udah mulai menonton mungkin tanpa pengawasan orang tua, nggak tahu lah. Nah, akhirnya dia mengaku bahwa ada beberapa hal yang dirasakan, yang dirasakan sama dia. Apa tuh? Terutama dari otaknya, kayak misalkan pertama, kayak dia tuh nggak lupa, dia tuh jadi kayak bodoh amat sama tempat. Jadi kalau gue mau nonton, bodoh amat mau di mana juga gue nonton. Oh iya. Mau lagi nongkrong, mau lagi makan, mau lagi Iya. Kadang-kadang gitu, dan juga biasanya jadi malah ansos. Ya. Karena pengen nonton terus. Betul. Jadi dia malas untuk interaksi dengan lingkungan sekitar. Iya, betul. Itu ini pengakuan ya, maksudnya mungkin jadi pelajaran juga. Apakah kita seperti itu atau tidak? Ya kita bisa menilai diri kita masing-masing. Iya. Terus selanjutnya lah ada lagi. Jadi ingat pernah nonton video tuh, ada apa namanya video lah kayak sama podcast ini juga. Di cerita tuh kalau lagi di kereta kadang kan yang namanya orang chat kadang kita bisa lihat ya, nggak pengen ngeliat tapi kelihatan. Ya emang mata lu aja nakal. Enggak, karena kan lagi rame. Iya. Misalnya kita ngadep sini, dia main HP begini kan mau nggak mau kelihatan. Iya, kayak gue ngeliat lu nih, daun kelihatan. Ya kayak gitu lah. Orangnya ngechat ke temennya, ada video nggak gitu. Dikira sama temennya dia nonton di situ. Iya. Itu gue pernah nonton di video, lucu aja. Maksudnya kayak ya kalau nonton nggak apa-apa tapi di rumah gitu. Enggak juga sih menurut gue. Iya. Nggak boleh juga menurut gue. Iya, itu urusan dia lah, tapi nggak bagus gitu. Iya benar. Karena belum waktunya mungkin, kalau misalnya udah dewasa dia. Oh udah dewasa ya silakan lah, itu ada wadahnya kok. Gitu. Ada wadahnya ya, gue usah nonton lah. Iya, tapi gue mau ngomong apa tadi ya? Apa tadi di kereta, terus habis itu ada mau ngomong apa lagi? Gampang lupa jadinya kalau misalnya.
Ketahuan. Iya kan, makanya dia tuh membolehkan, ya nggak apa-apa kalau. Enggak dong. Ya, karena Enggak memang begitu. pelaku ternyata. Lu ngejas namanya. Ngejas. Jarang-jarang dong. Gue nggak ngejas, gue pakai tan panjang. Iya. Jas kan tangan panjang juga. Iya, tapi kan dia tuxedo gitu, rapi gitu. Ya nggak selalu sih. Jas hujan gak ada kancing. Betul. ada kancing ya. Iya, iya. Cuma keseringan sleting. Jas jus minuman mah. Betul. Terus lagi nih. Udah belum dapet. Jas. Bisa ya. Kayak gitu sih. Jadi dan efeknya juga kalau misalnya udah berpasangan, misalnya udah menikah gitu. Kalau lu sering nonton kan, istilahnya jadinya ekspektasinya tinggi. Jadi nanti mungkin ketika berhubungan sama istrinya nggak nggak wow gitu rasanya. Nggak se-wow apa yang dia tonton di Iya, karena sana. kan sebenarnya proses itu ya sebenarnya rada nggak make sense. Misalnya di film ada yang 1 jam, setengah jam. Sedangkan normalnya orang untuk sampai klimaksnya kan paling berapa 10 Sampai selesai lah. Iya, 10-15 menit gitu Iya, kan. itu normal loh, dan itu sehat loh. Sehat, maksud gua kalau di film kan ada yang sampai 2 jam. Itu bahkan sebenarnya dia proses syutingnya kan nggak sehari, bisa 2 hari 3 hari. Betul. Jadi nggak sekali jalan gitu. Nggak sekali take, terus Iya. itu udah dalam jangka waktu seumpama ada durasi 35 menit ya, nggak selamanya 35 menit itu dia langsung take. Iya, selesai. jadi nggak make sense menurut gua dan ketika lu sering nonton, lu pengennya begitu gitu Iya, dan ekspektasinya itu nggak make sense gitu. Iya, Jadi hubungannya bisa renggang menurut Iya. gua. Jadi kayak gitu, itu bahaya juga gitu. Iya, itu tergolong dari kategori merasa tidak puas tentang berhubungan seks. Iya. Jadi kayak yang tadi Bapak bilang, dia ngerasa nggak puas, dia ngerasa kayak ekspektasi gue nggak kayak gini. Nah, karena itu udah kebanyakan lu nonton yang aneh-aneh. Iya, misalnya dia nonton di situ di mana di atas toren misalnya. Bukan main. Makanya. Di atas galon. Nggak muat dong. Ya kan ada atraksi dikit tuh, jalan gini di galon. Ayo mungkin bisa. Kalau di atas genteng kan masih bisa. Jangan bolong ntar Apanya? gentengnya. Iya, belakangnya takutnya merah-merah ntar ya. Iya panas. Kan biasanya genteng yang merah tuh. Iya luntur. Gue dulu kalau main layangan di atas kaki gue merah-merah tuh. Waduh, hati-hati anak gang. Tinggalnya di atas genteng. Main Iya. layangan dulu gue. Iya betul, oke. Kayak siap. gitu-gitu. Ya itu jadinya nggak ini. Nah, gue inget film Don John pernah nonton gak lu? Oh tahu, ya. Itu kan dia juga salah satu itu tuh. Dia kan kecanduan kan. Iya. Akhirnya pas sama ceweknya jadi nggak menikmati, malah lebih seneng nonton. Iya, benar. Bahkan habis berhubungan sama ceweknya dia nonton lagi kan. Padahal ceweknya cakep loh di peranan itu. Cakep. Scarlett Johansson ya? Iya kalau nggak salah ya. Iya kan? Itu salah satu contoh mungkin yang udah kecanduan. Coba boleh ditonton, mungkin itu menjadi kayak di situ jangan diambil weak-weaknya ya, tapi jadi kayak kita tuh belajar karena ternyata ada dampak buruknya. Ya tapi kalau yang udah dewasa, kalau yang masih anak-anak jangan nonton. Iya benar. Ini konten khusus dewasa. Yang masih di bawah umur jangan nonton. Iya, Amir juga di bawah. Di bawah umur lah. Oh ya umur juga. Ya kalau misalnya umur di bawahnya kan nggak bisa nonton. Iya, ketindihan. Iya ketindihan. Terus Gitu. juga ada lagi dampaknya Pak. Apa? Dampaknya itu tadi kan lu udah bilang tuh pelupa, ya kan? Dia suka marah. Orang itu gampang temperamen. Terus kayak yang selanjutnya itu kurang fokus. Nah kalau kurang fokus ya, kalau gampang marah gue nggak tahu sih. Iya kurang fokus ya karena kan mungkin itu tadi sel di otaknya mungkin udah kena kali. Iya betul. Maksudnya kalau handphone mah mungkin LCD-nya kena atau apa gitu mungkin ya. Karena Pak gini, maksudnya kalau misalkan kita runtutin ya, dari dia tuh dia punya ekspektasi, ternyata nggak sesuai ekspektasi, jadi kan dia marah. Oh iya. Jadi kayak gitu. Jadi banting-banting kasur apa sih? Banting tulang, banting setir semuanya, banting sama dia. Iya. Itu jadi itu dampaknya tuh sangat amat buruk ya. Terus juga kita kayak nggak sadar sebenarnya lu kaya, tapi karena lu suka nonton week tuh kayak kita tuh nggak bisa ngontrol keuangan kita. Gitu. Kenapa? Ya karena udah kagak main. Jadi udah nggak berpikir kayak kita kan normal gitu. Misalnya kayak yang normal itu ibarat kata syaraf, pelupa, gangguan fokus itu kan masih normal. Nah, kalau itu udah kena semua ya kan dia sabar bar. Oh, jadi ya kayak nggak bisa berplanning atau apa gitu kali ya atau ya. Manage uangnya tuh kurang paham. baik lah gitu. Ya. Ya begitu dah.
Ya makanya bagusan sih apa ya, yang emang itu nggak bagus, cuman kan memang apa ya, gimana udah gampang diakses kan segala macam. Iya makanya. Ya mungkin sebenarnya dari kecilnya sih harus udah dilatih untuk tidak coba kecanduan ke sana kan. Betul. Gitu. Mungkin dari orang tuanya ada segala macam, ada pengawasan, iya. Gitu-gitulah pokoknya. Dan buat yang udah tua, maksudnya mungkin udah terlanjur edik misalnya. Nah, lu pikirin tadi tuh. Iya, dan nggak ada kata telat kok. Iya. Masih bisa, gue yakin masih bisa. Selama lu mau masih bisa. Iya, mungkin coba untuk lebih berinteraksi dengan orang-orang. Iya betul. Karena biasanya kan itu kalau lagi sendiri nggak ngapa-ngapain, banyakin kesibukan juga bisa. Karena kan biasanya kalau udah capek nanti ya langsung istirahat. Nggak ada waktu untuk kepikiran mau nonton lagi gitu. Iya. Karena memang kan gue pernah denger tuh, kalau misalnya mau membuktikan iman yang kuat, justru ketika sendirian kan. Iya betul. Karena ketika sendirian nggak ada siapa-siapa, kalau lu masih iman lu kuat, berarti imannya benar kuat gitu. Itu hanya diri dan iman lu. Iya. Karena saat sendirian lu bisa ngapain aja dan tanpa ketahuan, meskipun Allah tahu. Tapi kan kita mikirnya biasanya nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Iya betul. Jadi banyak interaksi sama teman, terus banyak kesibukan juga bisa sih. Gua rasa. Jadi kalau udah capek emang pasti udah pengennya istirahat. Istirahat tidur. Gue pernah kalau lagi capek banget sampai bersih-bersih badan aja udah nggak sanggup gua. Langsung tidur gua. Waduh. Pulang-pulang jompo. Iya. Langsung tidur gua beneran dah. Kagak kuat gua. Senang banget lu. Lu sendiri sih, bukan sendirian, lu sendiri. Lah kan di rumah ada orang tua gua. Iya, soalnya orang tua lu ya. Lu. Iya, masa orang tua gua. Iya, bener. Gua ya Salah lagi gua. Bener. Kalau main logika kalah gua. Oke. Iya, maksudnya tidur masih sendiri emang. Betul. Karena kamar sendiri kan. Iya. Ada apa saudara, adik kakak kan bisa kamar gabungan kalau sama-sama laki itu kan bisa gabung kamarnya. Enggak, gua bisa. Ya beda-beda, tergantung orang juga sih. Ya betul. Iya, jadi kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman. Download mulu. Ambil air apa ya? Iya. Aus lu. Ini baru mau nyampe ini nih, gue mau mengeluarkan sesuatu. Jadi teman-teman, ketika hidup terasa sulit, ya lakukan apa saja semampumu. Dan biarkanlah hari ini berlalu menjadi besok, karena hari ini tidak mungkin menjadi kemarin. Kenapa ketawa sih? Bapak yang terhormat. Kenapa? Mau diizin. Hari ini udah pasti bukan hari yang kemarin. Iya dong. Betul. Iya udah. Sangat betul. Tapi nggak usah diperjelas. Iya. Dan nggak usah dijelasin lagi. Oke. Kasihan, durasi. Ya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa lah ya. Istilahnya intermezzo kan. Iya. Iya, mungkin cukup kali ya. Cukup. Nanti gua ngomongnya banyak lagi apa mau dari ulang lagi? Jangan. Nggak usah. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman, dan jangan lupa ya subscribe, like, share, komennya juga boleh. Dan kalau teman-teman ada yang pengen dibahas, idenya juga boleh komen. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa, asal komennya yang baik-baik. Malu-malu. Ya, terima kasih buat yang udah nonton semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.